Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Nah, sekarang gue bakal ngebahas tarikan berapa sih yang paling cocok untuk kalian. Nah, pertama-tama disclaimer dulu nih. Ini semua gue bahas sesuai dengan apa yang udah gue alamin dan apa yang gue pelajari. Jadi kalau kalian ada yang gak suka atau yang kurang setuju dengan apa yang gue omongin, kalian bebas berargumen, tulis di komentar apa yang menurut kalian benar, apa yang menurut kalian salah. Oke? Pertama-tama gue mau ngebahas tarikan. Tarikan berapa sih yang paling cocok buat kalian? Nah, sebenarnya tuh tidak ada tarikan berapa yang paling cocok. Jadi, seiring berjalannya waktu, tarikan kalian itu bakal semakin tinggi sebenarnya. Jadi gue mau ngebahas dulu nih, tarikan untuk pemain pemula rata-rata tuh biasanya di sekitar 20 sampai 24 ya. Di 20 sampai 24 atau bahkan lebih rendah. Itu tergantung. Jadi ada masing-masing lah. Itu mah kurang lebihnya ya. Untuk pemain yang intermediate itu tarikannya itu sekitar 24 sampai 29. Itu untuk intermediate gitu ya. Untuk pemain-pemain yang sudah semakin jago mainnya. Untuk pemain pro itu biasanya itu di atas 29, bahkan di atas 30, 31, 32, bahkan ada yang 33 seperti Excelson gitu ya. Jadi untuk kalian yang baru pemula nggak disarankan untuk tarikan yang terlalu kencang. Jadi gimana sih cara milih tension yang paling cocok untuk kalian? Pertama-tama kalian lihat dulu raket kalian. Di raket kalian itu biasanya ada tertulis di sini max tensionnya. Jadi berapa raket kalian bisa ditarik. Jadi jangan melebihi batas tension yang yang sesuai dengan spesifikasi si raketnya. Misal max tension di raket kalian 24, kalian tarik 30, ya potong pasti raketnya. Atau bahkan kalau ditarik nggak potong, pas main potong gitu. Pertama-tama itu. Kedua, lihat dari pengalaman. Jadi pertama-tama kalian mungkin pemula, anggap yang tadi gue sebutin berapa kali berapa. Kalian pakai tension itu dulu. Kalian coba main, rasakan feel-nya dulu, rasain seperti apa. Nah kalau kalian merasa pukulan kalian itu ngawur nih kemana-mana, nggak kontrolnya kurang enak, jadi kalau dipukul tuh kemana-mana bolanya, power kalian terlalu over, berarti kalian harus naikin tensionnya. Jadi untuk kalian yang pemula, coba dari yang paling bawah. Kalau kalian merasa itu tidak cocok, naikin tensionnya sedikit-sedikit perlahan-lahan, karena tidak ada tension yang langsung wah kayaknya nih gue paling cocok tuh 28 baru main badminton gitu ya, belum nyobain. Ya nggak bisa begitu, jadi harus coba dulu dari paling bawah sampai naik, nanti naik makin lama kalian bakal nemuin ini tension yang paling cocok buat gue gitu. Nah jadi kalian bisa cek juga sih sebenarnya tension di raket kalian itu ini masih kendor atau udah kencang. Dari bunyinya pun kalian bisa dengar ya. Kalau misalnya di sini gue ada depan ada raket, 3 raket. Ini tensionnya berbeda-beda semua. Jadi gue bakal cobain dari yang paling rendah dulu ya. Yang paling ini tarikan itu sekitar 24. Jadi tarikan 24 kalau kalian denger ya seperti ini. Di sini ada tarikan 27 ya, lebih garing ya. Di sini ada tarikan 29 ya. Lebih kelihatannya lebih kayak papan ya, lebih tinggi ya, suaranya lebih nyaring gitu ya. Jadi itu bisa buat kalian bisa tahu, oh ini tension rendah atau tension tinggi gitu ya. Terus juga ada dari beberapa teman-teman atau dari kalian yang banyak nanya juga, kok ini kalau misalnya, kan itu ada juga tuh yang ada cross, ada main gitu ya, ditariknya berbeda. Jadi kadang ada tarikan tuh 28-30, ada tarikan 27-29 dibedain 2 gitu. Jadi yang main lebih kendor, yang ini lebih kenceng, itu buat apa sih? Jadi sesuai dengan pengalaman gue sih, gue pernah nyoba juga dibedain gitu ya si tensionnya. Itu tuh untuk mempertahankan si bentuk raket aja sih. Jadi karena si bentuk raket ini kan lonjong nih. Jadi untuk mempertahankan si ininya tidak menjadi bulat. Jadi di sini ditarik lebih kencang supaya si raket ini tidak bulat. Jadi nggak narik ke sini gitu aja sih. Dan dipakainya juga jujur kalau pengalaman gue sih sedikit lebih stabil, tapi nggak beda jauh lah. Untuk pemain pro mungkin berasa banget. Jadi rata-rata ini ditarik seperti itu pemain pro sih ya. Kalau pemain yang pemula sih nggak akan kerasa sih. Kalau gue sendiri juga nggak terlalu kerasa, tapi berasa nggak tahu cuman sugesti doang atau gimana, tapi berasa memang lebih stabil sih kalau ditarik seperti itu. Jadi nanti kalian bisa ngomong ke yang nyinarin raket kalian,
mau ditarik, anggapan mainnya 28, yang crossnya kalian bisa ngomong mungkin 30 lebih tinggi gitu ya. Itu bebas gimana kalian. Mungkin dari kalian yang sudah pernah coba juga seperti itu, kalian bisa tulis di komen seperti apa rasanya di beda tensionnya gitu ya. Oke, sekarang gue mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan kalau kalian mau nyenarin raket. Jadi tukang raket kalian tuh bakal biasanya nanyain, Kak mau di simpul berapa? Kak mau dikosongin atau di fullin? Nah ini gue bakal bahas kenapa harus di 4 simpul, kenapa 2 simpul, kenapa dikosongin, kenapa enggak. Pertama-tama gue mau masuk kenapa di simpul 4 atau simpul 2 gitu. Perbedaannya apa sih simpul 4 atau simpul 2? Jadi perbedaannya itu ya di simpulnya. Yang 4 itu ada 4 simpul, 2. Dan yang 2 simpul ada 2 simpul. Nah, kelebihannya apa sih 4 simpul? Bagus mana sih? Jadi keduanya itu nggak ada lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Dua-duanya itu preference kalian. Jadi kalian ada yang lebih cocok 2 simpul, ada yang lebih cocok 2 simpul dan 4 simpul gitu. Beda-beda gitu tiap orang. Nah, kelebihannya 4 simpul apa? Pertama, kelebihannya 4 simpul itu dia lebih stabil. Tegangannya lebih stabil dan dia lebih tahan lama. Ya, jadi nggak cepet kendor. 2 simpul lebih cepat kendor ya, kekurangannya karena dia ya simpulnya cuma 2, jadi seiring berjalannya waktu lebih cepat kendor dibanding yang 4 simpul. Kelebihannya yang 2 simpul apa sih jadinya? Ya kelebihannya 2 simpul nggak cepat putus gitu, jadi tensionnya nggak terlalu keras. Tetapi yang 4 simpul dia lebih cepat putus karena tensionnya itu lebih strength, dia lebih kencang kalau 4 simpul itu. Dan kalian boleh coba 4 simpul dan 2 simpul. Gue udah pernah coba juga yang 4 simpul itu lebih kencang. Gue berasanya gitu. Dan memang bener lebih cepat putus sih gitu raketnya. Senarnya gitu. Tapi bukan berarti senarnya jelek ya. Jadi kalau kalian cobain dengan senar yang sama, 4 simpul itu biasanya durability-nya tuh berkurang dibandingin 2 simpul gitu. Tapi gue sendiri lebih prefer yang 4 simpul tarikan 28 gitu. Jadi kalian bisa beda-beda, itu gimana kalian. Terus pertanyaan yang paling sering juga ditanyain sama tukang raket kalian itu, Kak mau di fullin atau mau dikosongin? Nah ini seperti ini, dilihat kalian di sini ya. Ini kosong, yang ini full. Ya, lihat. Kalian bisa lihat di sini bedanya. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Yang sebelah ini itu dia kosong tengahnya, yang sini tuh full. Ya. Nah ini pertanyaannya tuh banyak yang bertanya seperti ini. Gunanya apa sih? Gunanya apa sih ini dikosongin? Menurut gua sendiri, ini nggak ada kegunaannya menurut gua gitu. Tapi konon katanya banyak yang ngomong ini itu untuk menaikkan sweet spot. Jadi nanti kita bakal bahas di belakang sweet spot itu apa. Jadi sweet spot kalian tuh kan di sini nih. Karena kalau dikosongin katanya sweet spot kalian tuh naik ke atas sini, katanya gitu. Jadi pukulan kalian bisa lebih keras gitu katanya, konon katanya. Tapi menurut pengalaman gua, sorry itu saya kalau misalnya gua salah, sorry. Kalau buat gue sih pengalaman gue kurang ada gunanya. Jadi menurut gue sih ini hanya untuk ya variasi kali ya. Jadi kalau buat gue sih gue udah cobain ke beberapa raket, beberapa senar, semuanya sama aja. Tapi ada yang ngomong, Kak beda Kak, ini jadi lebih kenceng pukulannya, sweet spotnya naik. Ada yang ngomong seperti itu. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman seperti itu. Oke? Tapi menurut gue sendiri ini kurang ada gunanya. Jadi buat kalian mau di fullin atau dikosongin, ya itu gimana kalian. Ada juga yang ngomong suaranya jadi lebih garing Kak, jadi lebih kenceng, lebih keras gitu. Ya tapi beda-beda ya. Kalau buat gue sendiri nggak ada perbedaan sih kalau sesuai dengan pengalaman gue gitu. Jadi gue sih sekarang kalau nyenarin selalu full aja, udahlah full aja, ngapain dikosongin gitu. Nah sekarang gue mau masuk ke bagian yang penting, yaitu sweet spot. Nah kalian perlu tahu dulu sweet spot itu apa. Sweet spot itu adalah titik atau tempat di mana senar kalian itu menghasilkan power terbesar. Jadi di raket kalian ini kan besar nih senarnya nih. Ada satu titik atau bagian di mana kalau kalian pukul di titik itu, kalian akan memiliki power terbesar. Nah, sweet spot kalian itu berada di, kalian bagi dua dulu, ya, senarnya bagi dua. Kalian titik tengahnya ambil, terus kalian naikin sedikit. Nah, ini sweet spot kalian, gitu ya. Nah, di awal video juga kan gue ngomong tuh, kenapa pemain pemula itu tensinya jangan tinggi-tinggi, yang rendah aja. Karena semakin rendah tension kalian, sweet spot kalian itu akan bertambah besar.
ya. Jadi sweet spot itu berubah-ubah sesuai dengan tarikan kalian. Jadi semakin rendah, sweet spot kalian akan semakin besar. Semakin tinggi tension kalian, sweet spot kalian akan semakin kecil. Nah, kenapa? Ya itu kenapa pemain pro mereka tarikan bisa kenceng. Karena mereka udah selalu pukul di sweet spot. Kalau kalian yang baru pemula, kalian belajar dulu akurasinya. Selalu pukul di sweet spot. Jadi kalian belajar dulu akurasinya. Jangan langsung tarikan tinggi, sweet spot kalian kecil, kalian pukul di mana-mana, kalian nggak akan mendapatkan atau mengenerate power yang paling optimal. Nah, sekarang gue mau ngomongin apa sih hubungannya tarikan dengan power yang dihasilkan. Jadi kan tadi pemain pemula tarikan rendah, pemain pro tarikan tinggi. Kenapa sih gitu juga? Selain sweet spot, ada juga alasan lain kenapa seperti itu gitu ya. Jadi tarikan rendah itu kalian cenderung akan memiliki power yang lebih besar. Baik, jadi kalian bisa lihat di gambar nih, di gambar ya ada seperti ini. Jadi kalau kalian tarikannya rendah, itu pantulan kok itu akan semakin besar. Jadi power yang kalian hasilkan dengan tarikan rendah itu sebenarnya lebih kencang. Jadi ada yang ngomong, wah powernya kalau semakin kencang tarikannya semakin kencang powernya juga. Itu salah. Jadi kalian harus belajar di sini tarikan rendah itu kalian akan memiliki power yang lebih besar. Itu yang benar. Nah, dengan tarikan yang kencang, pantulannya itu akan semakin kecil. Jadi power yang kalian hasilkan akan semakin kecil juga dengan tarikan yang sangat kencang gitu. Tapi kenapa pemain pro bisa kencang banget ya mukulnya? Paling kan tarikan dia 30, 33 gitu ya. Nah, jadi gini gue jelasin dulu. Pemain pro itu udah tidak membutuhkan soal power karena pukulan mereka itu udah sangat kenceng. Jadi pemain pro itu mengejar akurasi. Nah, jadi untuk tension yang rendah, memang kelemahan tension rendah itu adalah akurasi yang sangat kurang. Jadi semakin rendah tensionnya, power semakin tinggi, tapi akurasi akan berkurang. Nah, pemain pro itu mereka udah nggak ngejar power mereka udah melebihi pemain biasa ya. Jadi mereka itu pemain yang namanya bermain dengan akurasi. Jadi mereka tuh butuh tarikan yang super kencang supaya akurasinya itu super mantep. Jadi nggak kemana-mana bolanya gitu. Jadi untuk kalian pemain pemula ya kalian sebenarnya tidak butuh akurasi yang super akurat ya. Jadi makanya disarankan tarikannya ya udah biar kalian juga ada power dulu, merasakan ada power. Jadi kalian pakai tarikan yang rendah. Tapi untuk pemain yang pro atau yang udah intermediate, kalian tarikan harus semakin tinggi. Jadi semakin semakin level kalian semakin tinggi nih, tension kalian boleh dinaikin. Semakin akurat pukulan kalian, semakin bagus juga permainan kalian gitu. Nah, sekarang gue masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu tidak ada tarikan yang cocok untuk pemain pro, amatir atau yang intermediate. Jadi cocok-cocokan. Jadi tarikan itu kalian belajar dari yang paling rendah, cobain main, cocok, oke cukup segitu, jangan tarik lagi dulu. Makin lama main, makin gak enak, coba tarik lebih kencang. Jadi dari bawah ke atas. Jadi jangan langsung dari atas, cobain, langsung ngomong maunya yang 28 tarikan 30, 33, biar sama kayak pro, biar pukulnya kencang. Salah, cobain. Jadi satu-satunya cara buat kalian tahu tarikan paling cocok untuk kalian, bukan dari menurut gua, menurut teman atau siapapun atau pemain pro, tapi dari kalian sendiri. Kalian cobain, main, rasain gitu. Buat kalian yang mau tips-tips tentang badminton atau trik-trik dengan badminton, kalian bisa lihat video-video kita sebelumnya nih, kita juga udah banyak. Dan kalian juga subscribe terus Review ID untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian juga. Oke, see you next time. Bye-bye.